A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bimbinglah lisan ini untuk menyampaikan kebenaran darimu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa-jiwa kami untuk kembali kepadamu ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, ihsan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih tetap bertiga ini ya Bu ya, diberikan keistiqomahan oleh Allah. Amin. Walaupun apapun keadaannya kita tetap dihadirkan, dipertemukan dengan penuh rasa kepasrahan jiwa raga kita kepada Allah menjalankan sama malaikat yang 3 juta ya. Pada kesempatan hari ini tema kita adalah memahami, membaca kitab diri dengan kesadaran. Nah, ini adalah salah satu proses kita mengenal diri kita itu harus bisa membaca kitab diri kita. Nah, alat untuk membaca kitab diri kita itu harus menggunakan kesadaran jiwa kita. Kesadaran jiwa yang selalu sadar kepada Allah. Gunakanlah kesadaran itu untuk membacanya. Dari mulai kita ada di perut kandungan ibu sampai terlahir ke dunia itu kita harus baca. Di situ banyak pembelajaran dari Allah yang harus kita pahami. Nah, setelah kita mengalami masa kecil, ya kan, masa dewasa sampai masa setengah tua. Nah, itu menikah gitu ya. Nah, sebetulnya itu kalau kita baca itu ada pembelajaran bagi diri kita dari Allah. Nah, kebanyakan kita ini selama ini kita kebanyakan membaca kitab orang lain, bukan kitab diri sendiri. Nah, sebetulnya kalau kita baca kitab diri sendiri, di situ akan banyak petunjuk-petunjuk dari Allah. Banyak pembelajaran dari Allah agar kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah. Selama ini kita masih menyalahkan orang lain. Tapi untuk mengetahui kesalahan diri, kita pura-pura nggak tahu. Nah, di situ banyak hal-hal yang harus kita pahami. Kita harus sadar diri. Kita harus menyadari diri kita. Kita harus mengenal diri kita. Sehingga kita akan dibimbing oleh Allah mengenal Allah, sang pemilik diri kita, sang pencipta diri kita ini. Dengan diri kita saja kita belum kenal, bagaimana kita akan mengenal sang pencipta?
Nah, disitulah perlunya kita kepasrahan, kesungguhan jiwa raga kita berserah diri kepada Allah. Di saat kita sudah berserah diri kepada Allah, jiwa raga kita nanti dapat bimbingan, dapat petunjuk, sehingga kita paham. Terkadang kita ini selalu mengandalkan kemampuan diri, yang sesungguhnya diri ini nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Nah, kalau diri kita sudah memahami kita tidak tahu, tidak punya, ya kan? Di saat kita memohon kepada Allah petunjuknya, memohon kepada Allah kuasanya untuk menjalani kehidupan ini, maka kita akan selalu bersyukur kepada Allah menjalani apapun kehidupan yang kita alami saat ini. Tidak akan nyalah-nyalahin orang lain, Nah, kenapa kita harus bisa membaca kitab diri? Nah, manfaat dari kita bisa membaca kitab diri, kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan diri kita ini. Dan kita bisa memahami di sebalik kesalahan-kesalahan yang kita alami itu adalah pembelajaran. Ada hikmah-hikmah yang tersirat tentang kebenaran-kebenaran dari Allah. Kita memang di proses benar salah itu semuanya, Bu. Bukan hanya diri kita. Dari para pendahulu-pendahulu kita, nabi-nabi kita pun mengalami proses itu. Proses benar dan salah. Memang benar, di saat salah harus katakan salah, di saat benar harus katakan benar. Itulah kejujuran jiwa. Saat ini kita masih banyak bohong, banyak nggak jujurnya kepada diri, kepada Allah, kepada orang lain. Nah, inilah fungsinya kita belajar kesadaran. Agar jiwa kita itu merdeka. Makna jiwa ini merdeka, tidak terikat. Nah, kalau jiwanya sudah tidak terikat dengan apapun yang kita alami, dia akan selalu memohon petunjuk pada Allah. Contoh kecil, misalkan kita ada masalah. Nah, kalau jiwanya kita masih terikat dengan masalah itu, maka akan kebingungan kita mencari-cari solusi. Tapi di saat jiwa kita sudah merdeka, disitulah jiwa akan memohon kepada Allah petunjuknya. Jadi jiwa ini tidak terganggu dengan permasalahan. Nah, ini yang kita harus pelajari, bagaimana agar jiwa kita ini merdeka, tidak terikat oleh suatu apapun. Tapi bukan merdeka di sini tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami kepedihan, tidak mengalami sedih, senang, susah, bukan. Tapi jiwanya ini sudah tidak terpengaruh. Kalau di Padepokan itu disebut jiwanya itu sudah nol ego. Egonya ada, Bu, tapi sudah nol. Sehingga apa? Akan berfungsi sesuai fungsinya masing-masing. Perasaannya sesuai fungsinya, pikirannya sesuai fungsinya, akalnya sesuai fungsinya, hatinya sesuai fungsinya.
Nah, disitulah kita akan menjadi manusia yang memang menjadi saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah di muka bumi ini. Nah, bagi teman-teman dimanapun berada, mari kita sama-sama sadari lagi ke dalam diri kita. Apa yang harus kita perbaiki? Di saat kita ingin memperbaikinya, minta pertolongan Allah, bimbingan Allah. Karena kalau kita mengandalkan kemampuan diri, ya nggak bisa kita memperbaiki diri kita sendiri. Tanpa adanya kekuasaan Allah, pertolongan Allah. Makanya di saat jiwanya sudah sadar, dirinya salah, itu akan memohon kepada Allah petunjuknya, bimbingannya. Dan di situ, oh ternyata iya, kenapa ini dilarang oleh Allah. Kan gitu ya Bu ya. Kalau kita sudah menyadari diri kita, baca kitab diri kita. Jadi bukan sesuatu yang mudah untuk membaca kitab diri ya, untuk mengakui kita salah, sulit sekali ya. Itu mengakui bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah juga andil kita yang besar. Itu prosesnya sangat susah gitu. Saya ngalami itu sangat ya. Betul Bu. Di saat kita mengandalkan iya, apa yang terjadi, yang menjadi permasalahan dalam hidup, dalam one moment, one time itu adalah andil kita sangat banyak. Mengakui seperti itu juga prosesnya, Masya Allah, itu saya alami. Nah itu kan sekarang ini kan kita sedang belajar bagaimana cara mudah, kan gitu, ya kan? Ya. Kita kan taunya kita itu sulit terus kan, ya. Susah terus kan, kan gitu. Nah cara mudahnya bagaimana? Yaitu tadi Bu, di saat jiwa kita berserah total tadi. Jadi pikiran kita jangan mikir, lepaskan. Alhamdulillah kita belajar itu. Kalau gunakan kesadaran itu ya semuanya dikembalikan dulu, pikiran kita, perasaan kita kan gitu. Jangan sampai terikat dengan itu jiwa kita. Pasrahkan dulu kepada Allah sehingga nanti pikiran, perasaan itu akan sesuai dengan fungsinya di saat kita menjalani kehidupan ini. Ya kan? Jangan merasa kita bisa merubah suatu keadaan. Diri kita tuh nggak sanggup untuk merubah suatu keadaan. Nah, coba sekarang kita mau sadari. Kalau enggak tidak melalui proses itu, Ibu tidak akan sampai saat ini. Kan berarti semua itu ada fungsi-fungsinya, ada manfaat-manfaatnya, ada hikmah-hikmahnya bagi diri kita. Coba kalau Ibu hidupnya enak aja, tenang aja, ya kan? Kapan syukurnya, kapan menyadarinya juga. Nggak ada keinginan untuk mengenal Allah kan? Nah justru di situ kita harus baca. Kenapa sih adanya enak gak enak ini? Ternyata itulah cara Allah mendidik kita, Bu. Ya makanya di saat kita belajar sadar Allah aja, kadang sadar, kadang enggak. Kadang rasa nyaman, kadang rasa enggak nyaman. Itu sebetulnya kalau kita sadari, pakai kesadaran kita baca, itulah cara Allah mendidik kita. Kalau Ibu langsung enak aja, tenang aja hidupnya ya kan, nggak ada, ya sudah tamat, ya kan, tidak akan ada kehidupan lagi. Contoh misalkan di seluruh dunia ini sadar Allah semua, beriman kepada Allah semua, tamat sudah. Tamat, selesai ya. Iya. Dinamikanya hidup ya. Memang dualitas itu Allah ciptakan agar terjadinya kehidupan kan gitu. Nah, itu yang harus kita sadari, yang harus kita baca.
pelajaran-pelajaran apa yang Allah berikan dari kejadian-kejadian yang kita alami. Dan dari situlah kita akan paham tentang yang namanya istilahnya peran kita gitu loh. Peran kita itu sebagai apa nanti kita akan paham. Kalau kita baca kitab diri kita. Setelah saya coba baca itu ternyata benar, Bu. Peran saya tahun sekian jadi antagonis, jadi begini, jadi begitu kan kita akhirnya paham peran-peran kita ini. Sebetulnya sudah diatur sutradara. Nah, kalau kita sudah memahami udah ada yang ngatur sutradaranya kan kita harus menjalankan peran itu sesuai dengan apa yang dikehendaki sutradara. Nah, itu. Tidak menyalahkan. Berarti kita kalau sudah bisa membaca kitab diri, kita juga nanti tahu nih kalau kita sudah on, kita berkesadaran penuh, kita tinggal nanya aja ya nih, abis ini kita perannya apa lagi nih? Nah, ya kalau kita udah bisa membaca kitab diri ya. Nah itu, Bu. Nanti udah gape ya kalau jadi pemainnya. Jadi kita kalau selalu on gitu nanti kayaknya termasuk mungkin di saat kita mudah-mudahan ya kita mau mati tahu kita dikasih tanda ya kita mau kalau kita udah on terus mah gitu ya Arya. Iya, Bu. Kita nyiapin sendiri kain kafannya. Masya Allah. Nah, namanya itu. udah deket katanya gitu ya. Begitu. Maka sama kakek saya. Nah, itu. Kita sudah melihat. Udah rapi. Ya kan? Orang-orang yang bisa mengenal dirinya. Dia akan lebih tawadu lagi kan gitu. Pada Sang Pencipta. Enggak banyak penolakan. Ya kan? Kita belajar melewati. Sekarang kita baru belajar menerima dan melewati. Ya. Nah, kalau hanya menerima derajat kita enggak. Gini loh, Bu, maksud saya. Kalau kita baru di level belajar menerima, ibaratnya kita itu sama aja dengan kayak hewan dan pohon. Gitu ya. Iya, Bu. Gak punya akal ya, Pak. Nah, coba hewan, pohon-pohon hewan, nerima aja udah. Mau ditebang. Nah, kita harus naikkan lagi. Iya. Dengan bersyukur. Pasti. Kan gitu. Bersyukur kepada Allah. Yang lalu kita syukuri ya. Nah, yang dijalani disyukuri. terus kita naikkan lagi dengan keyakinan tadi, meyakini Allah itu. Ya kan? Ya. Contoh ada anak kecil 2 nih, Bu, ya kan? Yang satu dia tidak ada kesadaran ingin berbakti kepada orang tuanya. Yang satu ada kesadaran ingin berbakti kepada orang tuanya. Setiap apapun yang diberi dia berpikir, bagaimana caranya agar aku bisa memberi kepada orang tuaku. Kan gitu. Ada dijamin tuh sama keluarganya, sama orang tuanya. Kalau yang satu mah karena nggak ada kesadarannya untuk berbagi lagi kepada orang tuanya, ya merasa enak, merasa nyaman aja. Nah, itu yang harus kita sadari ini, Bu. Ya, Allah sudah jamin semuanya ini. Bagaimana kita untuk mengembali berbakti kepada Allah? Padahal di sholat itu udah ada kan? Hidupku, ibadahku, matiku hanya untuk Allah. Nah, ini pelajaran kita itu kan sekarang ini sudah di sini nih. Harus menyadari itu. Jangan pengen nerima enaknya doang. Mana tahu rasanya pahit ya. Iya, kalau nggak ngerasain manis kan gitu. Sekarang habis makan ya. tumis paria, sekarang makan coklat. Itu kalau kata status siapapun orang beriman ujiannya makin Enggak juga sih. Sebenarnya tuh belum kita belajar sadar Allah juga cuma sekarang aja jadi setelah belajar sadar Allah banyak orang mengatakan oh sekarang cobaannya banyak. Padahal masih
dari dulu juga emang begitu gitu, cuma karena kita sekarang udah ada anak. Nah itu. Itu tadi habis makan varian. Nah sekarang itu kan bagaimana agar jiwa kita, diri kita ini bisa menyikapi apapun keadaan yang Allah berikan. Misalkan susah, ya memang ini susah, tapi bagaimana sikap jiwa kita bisa menghadapi kesusahan ini dengan kepasrahan gitu loh Bu. Iya. Jangan sampai berhenti di susahnya. Berat, ya memang tahu berat, ya kan? Nah, kalau kita dengar ceritanya dari zaman dulu gitu kan, Allah memberikan sebuah amanah, semua nggak ada yang sanggup Bu menerima amanah itu kan gitu. Nah hanya manusialah yang sanggup menerima amanah itu. Makanya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Saking sempurna segala macam dirasa ya, bisa dirasa ya. Bagaimana memanage? Nah itu. Nah itulah kita sama-sama belajar. Yang namanya belajar ya pasti ngalamin salah dan benar kan gitu ya Bu. Ya memang kita harus tegas, dalam arti kata tegas ya, kalau salah ya katakan salah, kalau benar ya katakan benar. Akui salah. Nah, tapi di semua itu adalah pembelajaran gitu loh. Gimana kita mau tahu benar kalau nggak dapat pembelajaran tentang salah kan gitu Bu. Ya, jangan berhenti, maksudnya dilanjutkan. Karena proses benar salah itu akan kita laluin terus bertahap. Dan itu nggak memandang status, umur. Ya, semua ngalamin sama. Walaupun dia sudah menjadi punya titel kiai, habaib, itu akan mengalami hal yang sama. Ya, level nabi aja pun mengalami hal yang sama, gitu kan. Jadi memang itu sudah dari sananya, harus kita lewati. Insya Allah Bu, kalau memang kita sudah dimampukan oleh Allah untuk bisa membaca kitab diri kita, itu hidup lebih terarah, akan sesuai dengan kehendak-kehendak Allah dalam kehidupan ini. Makanya coba sekarang kita mulai merenung, ya kan, mentafakuri, ya kan, apakah kita sudah benar-benar mengikuti kehendak Allah dalam hidup ini. Nah, itu harus kita sadari. Jangan nyalah-nyalahin mulu gitu loh. Ya, sadari apa yang kita dapatkan dari pelajaran itu. Apa hikmahnya. Jangan sampai kita belajar bertahun-tahun tapi nggak ada manfaat bagi kehidupan kita. Nah itu. Sekarang coba kita praktekkan pelan-pelan apa yang kita pelajari. Kita udah dikasih jalan yang mudah oleh Allah. Kan gitu. Jangan selalu di mindset kita itu sulit terus. Susah terus. Dikasihnya malah susah. Nah, kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, jiwa, raga, dan ruh kita sudah semua kita serahkan. Nanti ada bimbingan, walaupun berat, ya akan diberikan kemampuan, kekuatan untuk menjalaninya, melewatinya kan gitu Bu. Bukan dihilangkan bebannya, tapi diberikan kemampuan oleh Allah itu untuk menghadapinya, menjalaninya. Kehidupan Nabi Muhammad itu kan berat sebetulnya ya kan Bu. Tapi beliau berserah agar dimampukan untuk menghadapi pada zamannya itu kan, waktu zaman jahiliyah itu kan. Nah itu. Dia nggak minta dimatikan umatnya, enggak kan? Enggak. Minta umatnya disiksa. Enggak. Nah di situ contoh-contoh yang harus kita aplikasikan. Sesungguhnya apapun itu pemberian Allah harus kita terima, harus kita yakini dan syukuri, ya kan?
Kalau sekarang gini, Bu Dokter, ada masalah nih. Diterima masalahnya. Ya kan? Terima bahwa ini pemberian Allah. Tanpa ada keluh kesah lagi. Dilanjutkan dengan rasa syukur kepada Allah. Nah, di saat dengan rasa syukur itu, solusi-solusi itu, petunjuk-petunjuk itu ada. Dan yakin dengan kebesaran Allah, pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, di situ udah pasti menjalani hidup ini tidak ada lagi yang namanya kesulitan, beban. Tapi akan selalu bersyukur. Tapi kan, ini yang jadi masalah. Kan gitu, Bu. Kita itu dibentrokan dengan tapi kan. Nah, begini. Sotoy ya, itu namanya sotoy. Sebenarnya kalau sudah berserah total jiwa, raga, dan ruh kita kepada Allah, itu bimbingannya lebih nyata dan lebih jelas. Nah, ini pun saya alami sendiri. Di saat lagi nyambung, enak, begitu nggak nyambung, nggak mau nerima saya. Biasanya gitu. Ya kan? Padahal ternyata, disitulah pembelajaran. Nah, justru akan melihat banyak hal ya. Nah, pembelajaran. Bahwa nyambung nggak nyambung itu ya memang pemberian kan gitu. Nyambung terus gitu ya sudah selesai, tamat. Gak ada kusutnya. Gak ada lagi usaha untuk apa-apa, nyambung terus gak ada kusutnya ya, gak ada babaliutnya. Nah, iya, kita bisa menceritakan itu karena masih ada proses, Bu. Kalau sudah tanpa ada proses, apa yang mau diceritakan? Apa yang mau diceritakan? Gini, udah dinyamanin aja, adem ayem ya. Mau ngapain kalau adem ayem? Belum tentu indah adem ayem juga ya. Nah itu kadang-kadang kan kita itu tertipunya di situ, Bu. Betul nggak? Betul. Contoh misalkan dalam kehidupan nggak punya pekerjaan, ngeluh aja. Ya Allah, ngapa sih saya nggak dikasih kerjaan? Susah banget sih dapat kerjaan, kan gitu ya. Begitu dikasih kerjaan, ngeluh lagi. Ya Allah, capek banget ini saya, kerjaannya banyak banget lagi. Mana bosnya ngomel-ngomel. Udah. Akhirnya ya nggak ada rasa syukur. Kufur nikmat. Nah, sebenarnya kita kalau mau pelajari dari kejadian-kejadian kita yang sehari-hari aja, Bu. Di saat jenengan buang air besar, kalau pakai kesadaran ke Allah itu luar biasa nikmatnya. Kentut aja 60 juta. Nah, ya kan? Nggak bisa kentut aja kan, harus operasi 60 juta. Nah iya, hal-hal sepele seperti itulah. Coba kita sadarin. Betul nggak, Bu? Betul. Kita sadari. Itu nikmat yang luar biasa sebetulnya. Kalau udah sampai situ mah kayaknya udah nggak pengen apa-apa lagi ya. Ya sudah, sebetulnya jalanin aja kan gitu, dengan penuh kepasrahan apapun keadaan. Nggak minta-minta juga, udah gimana Allah aja gitu ya. Ya minta juga sih, Bu, karena kan kita kalau dengan begitu, kalau tadi kan kembali saya bilang, kalau sudah kita sampai di situ ya kita minta bimbingan. Nah iya, Itu yang kita maksud. iya sebetulnya seperti itu, simple, mudah untuk aplikasikan. Cuman kan dalam arti kata kita itu masih menolak itu tadi, kemudahan itu. Karena mungkin diantaranya mungkin Allah menciptakan seperti itu. Kalau kita nggak ada nolak-nolak, kapan kita tahu ujungnya yang bagus? Nah, sebenarnya kan kalau disadarin ke situ kan, Iya. berarti kan semuanya bermanfaat. Bermanfaat. Penolakan pun manfaat. Pembelajaran juga kan. Ada tim hore. Nah, ya. Kalau kita nggak memahami penolakan, gimana mau memahami penerimaan kan? Betul. Sangat. Nah, jadi sebetulnya udah enjoy hidup ini. Alhamdulillah. Ya Bu ya. Ya. Sudah. Enjoy aja, nikmati. Kalau ada air mata yang mengalir itu kan memang Allah. Kita syukur ya. Iya. Kalau kita udah nggak punya air mata. Nah, karena kalau menurut ilmu kedokteran berapa persen, Bu, kandungan air dalam tubuh kita itu? 75% ya. Itu kita memang cair. Iya kan sirkuler. Sebenarnya itu kan
tangisan itu bahagia sebenarnya. Enggak, maksudnya sehat, gitu, sehat. Jadi sirkulasi. Tapi kan kita berharap ya Allah masih kasih kita air mata, masih kita perlu ya karena capek. Berarti kan kita bersyukur. Coba kalau udah gak punya air mata, tapi berharap masih Allah kasih air mata yang penting bukan air mata buaya. kita udah buang-buangin buayanya, Bu. Ada untung kita udah buang-buangin. Nah itulah manusia yang normal ya Bu ya. Itulah masih proses ya. Iya. Kalau yang udah nggak normal kan udah nggak ada. Ada buntung. Yang nggak normal ya Bu. Orang gila mana ada mau nangis ya kan. udah nggak normal. Kalau kita kan masih normal. Masih sangat normal. Maksudlah. Pembelajaran itu kita akan dapatkan. Amin. Ya kan? Jadi Allah itu memberikan pemahaman kepada kita langsung dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita alami itu Bu, sebetulnya. Kalau kita baca. Nah itulah yang disebut dimaknai berguru kepada Allah tuh begitu dalam kehidupan. Membaca kitab ini. Nah sungguhnya kan semuanya sudah difasilitasi ya dengan yang komplit. Nah cuman kita itu kan nggak percaya. Belum bisa melihat semuanya ya. Nah, kalau dibalikan lagi pakai kesadaran, nah itulah prosesnya kan gitu. Pertama kali Nabi kan bilang bacalah. Dia pikir saya nggak bisa baca, karena yang disuruh baca sebenarnya baca diri. Nah, baca sekeliling kita, alam semesta kita. Dan dalam diri kita. Nah iya. Makanya nggak salah kalau ada wali yang belajar dari hewan, dari alam, dari pohonan kan gitu. Betul. Ya karena dia baca. Dengan kesadarannya kepada Allah. Semoga kita sampai Insya Allah. Sebenarnya ya sudah sampai. Di saat kita sudah benar-benar bisa aplikasikan dan dimampukan kan gitu. Kalau kau cuma diaku-akui aja ya itu akhirnya jelimet juga kan gitu. Tapi disitulah prosesnya juga. Kan gitu. Iya. Harus melalui aku-akuan dulu. Tanpa aku-akuan maka nggak akan berusaha untuk sampai kepada totalitas ya. Kalau udah totalitas mau ngapain coba? Jadi kita ini masih dinamis Bu, hidup masih normal. Ya, sampai kapanpun itu semua akan ada. Ada selama masih hidup di dunia. Iya. Ya. Kalau udah nenek-nenek yang udah nggak bisa apa-apa pun masih ada aja ya. Masih tetap. Masih. Gitu. Makanya saya emang nggak mau apa nenek-nenek banget Nyusahin. Pengennya kan begitu. Ya, kita kan nggak tahu skenarionya itu sampai di mana. Ya, semuanya kayak sakit ini kemarin saya masuk angin. Ya Allah mana saya sendirian di rumah ini, anak belum pulang di jam 2 pagi. Ya Allah apakah sekarang kau mau panggil saya? Mami. Dipanggil tuh mami. Mami sebentar, maminya banyak banyak fansnya. Iya sayang. Itu larinya jadi ketika kita bisa membaca diri, kita bisa mengenal diri, maka kita bisa mengenal Allah gitu kan larinya maksudnya. Ya betul, itulah manfaatnya sebetulnya Bu. Yang sering kita lupakan. Kita itu malah membaca di luar diri kita. Nah ini mudah-mudahan hari ini kita sudah diingatkan, dipahamkan kan gitu oleh Allah. Bisa kita selalu aplikasikan dalam kehidupan. Iya, itu yang seperti saya tadi bilang itu. Jadi sekarang pertanyaannya ketika membaca diri tuh, saya jadi bertanya tuh ketika lagi connect, ini saya lagi mau dibawa kemana nih gitu. Nah, mau diperankan apa lagi nih sekarang gitu. Nah. Dengan posisi yang terakhir tadi pagi akan bilang itu gitu. Nah, Allah lagi mau ngasih saya peran apa lagi nih. Nah. Itu kan membaca diri kan. nah itu. Kalau kita memang sudah seperti itu pasti otomatis kan minta bimbingannya. Ya Allah, bimbing.
Kalau memang mau digantikan peran nih, mau diberikan peran yang baru lagi, bimbing lah agar bisa menjalani peran ini sesuai dengan kehendakmu, kan gitu. Iya benar. Itu tuh ketika saya membaca diri itu ada rasa kayaknya saya kok nggak bisa gitu loh. Ya. Karena mungkin sudah terlalu lama ya. Yeah. Dengan kondisi yang seperti ini gitu ya. Jadi saya bilang apa saya harus berubah peran gitu sekarang itu gitu. Sedangkan saya ngerasa udah ya udahlah, nikmat apalagi gitu loh, Allah udah kasih semua buat saya tenang, saya bisa bersyukur. Tapi rupanya kok sekarang begini gitu loh. Jadi pertanyaannya Allah lagi mau kasih saya apa ini gitu. Cuma saya masih belum bisa membaca dengan tajam. Nah, Allah yang akan mempertajam. ya istilahnya sadar Allah itu mudah, tapi untuk mempertahankan kesadarannya itu kan mengalami proses yang begitu dahsyat sebenarnya dalam kehidupan ini. Nah, mau nggak mau ya kita harus menjalani kan proses itu, nggak bisa kita tolak. Awal-awalnya kalau bahasa orang Sunda ya, di diri saya itu banyak kerumasannya gitu. Ya Allah, banyak kerumasannya gitu kan. Tapi ya enggak, insya Allah sekarang kedepannya enggak. Sekarang juga udah enggak. Nah itu, alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan terus bisa sampai di on yang betul-betul on. Kalau bahasa Pak Bejo, di plong yang betul-betul plong. Nah, ya sebetulnya kan di saat jiwa kita merdeka itu plong, Bu. Ya kan? Plong sudah. Nah itu pertanyaannya ketika Abang ngajarin pembelajaran diri kita nih, kasarnya sudah merdeka kan. Ya, Kenapa sekarang kita mengikatkan diri lagi gitu loh. Akhirnya pertanyaan yang keluar adalah kita mau dikasih peran apa lagi nih. Nah, kan tadi kau bilang kalau kita sudah sampai di titik on, itu nanti justru kita mau dikasih peran apa lagi, nagih Nah gitu itu loh, makanya perannya. tadi ya saya bilang Kira-kira apa lagi yang nah kita- itu, Saya itu. semua, justru kan dari dulu Makanya kan gitu, saya siap ya Allah mau dijadikan peran apa saja, tolong bimbing kan gitu. masuk peradaarannya, dikasih apa lagi nih peran saya. Keren banget kalau udah gitu. Nah, Mudah-mudahan kita sampai di gitu ya Bu. Malah kita tanya, ya Allah, saya ada apa lagi yang di depan ini, saya siap ya Allah Mas. nah itu. Kita simpulkan dari obrolan kita tadi, pentingnya kita membaca kitab diri kita dengan kesadaran agar hidup kita ini lebih terarah lagi sehingga mengikuti kehendak-kehendak Allah dalam kehidupan. Jadi intinya itu ya Bu. Nah, baik kita latih sama-sama sekarang bagaimana kita berserah diri total kepada Allah dan menyadari Allah yang dekat agar kita itu menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-kehendak Allah tadi ya Bu ya. Silakan duduk yang nyaman, yang rileks. Baik, silakan bagi teman-teman dimanapun berada, kalau yang mau ikut sama-sama zikir nafas, ambil posisi yang nyaman, yang rileks. Pasrahkan semua jiwa raga kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa raga ini ya. Ya Allah, kuserahkan keluarga. Ya Allah, kuserahkan harta-harta. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmu ini. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam tubuhku. Ya Allah, kuserahkan segala pemahaman-pemahaman. Ya Allah, kuserahkan anak-anak dan suamiku. Pasrahkan kembali kepada Allah.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awal dari Allah, kita kembalikan semua kepada Allah. Sampai benar-benar diri kita itu menyadari tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa di hadapan Allah. Merdekakan jiwa kita untuk menuju Allah. Sadari Allahnya. Lalu kita panggil di dalam hati kita, penuh dengan rasa kerinduan, penuh dengan rasa lembut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bimbing jiwa raga kami, ya Allah. Kembali kepadamu, ya Allah. Menyadarimu di setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, ya Allah. Ya Allah. Lebih ke dalam lagi, terus resapi di setiap kita menyebut asmanya, di setiap kita menyebut namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku butuh Engkau, ya Allah. Aku butuh bimbingan Engkau, ya Allah. Ya Allah. Kita sama-sama minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu, ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Pasrahkan jiwa raga kita,
Rilekskan jasad kita. Kendorkan semua saraf-saraf yang ada dalam tubuh kita. Sadari napas kita. Napas yang keluar masuk melalui hidung. Sadari perasaan kita. Sadari pikiran kita. Sadari tubuh kita. Setelah kita menyadari tubuh, pikiran, perasaan, kita sadari jiwa kita. Jiwalah yang menyaksikan pikiran, jiwalah yang menyaksikan perasaan, jiwalah yang menyaksikan tubuh. Setelah kita menyadari jiwa kita, kita luaskan kesadaran jiwa kita. Sadari ruangan yang ada di sini. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari keadaan di luar ruangan. Kita luaskan lagi menyadari langit, bintang-bintang, galaksi-galaksi. Sampai menyadari alam semesta yang tiada batas. Setelah kesadaran kita meluas menyadari alam semesta yang tiada batas, kita tingkatkan lagi kesadaran kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Dudukkanlah kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta itu. Lalu hati kita berzikir kepada Allah, mengikuti napas yang keluar masuk melalui hidung. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Hu Allah. Kesadaran jiwanya tetap menyadari Allah, hatinya yang berzikir kepada Allah. Napas masuk hati ini berzikir hu, napas keluar hati ini berzikir Allah. Dengan kesadaran jiwanya menyadari Allah. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita. Di saat hati kita berzikir hu, kesadarannya semakin mendekat kepada Allah. Di saat hati kita zikir Allah, kesadarannya semakin berserah di hadapan Allah. Mendekat, Allah berserah. Di saat hati kita berzikir kesadaran jiwanya semakin mendekat. Di saat hati kita berzikir Allah, kesadaran jiwanya semakin berserah di hadapan Allah. Mendekat, Allah berserah. Di saat jiwa ini semakin mendekat, berserah,
kepada Allah. Di saat berserah itulah kita semua kembalikan kepada Allah sampai tidak ada apa-apa lagi. Mendekat. Allah berserah. Sekarang kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita. Di saat hati ini berzikir, kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hati ini berzikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Hati berzikir, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah. Hati berzikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Allah. Sampai benar-benar kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah. Kita luaskan lagi kesadaran jiwanya masuk ke dalam kekuatan Allah, Sibghatullah. Masuk ke dalam celupan Allah. Sehingga jiwanya menyadari segala sumber kekuatan itu dari Allah. Sehingga kesadaran Sibghatullah ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan dengan sikap 3T dan perilaku ATP. Kesadaran jiwanya dalam Sibghatullah, hatinya tetap berzikir kepada Allah. 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 Baik, saya akan akhiri latihan hari ini dengan kesadarannya tetap dalam Sibghatullah. Kita akhiri dengan rasa syukur kepada Allah. Oke, saya akan akhiri siaran langsungnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.